Di video kita sebelumnya sudah kita dengar bersama bagaimana pendapatnya Bang Rismon Sianipar mengenai pencabutan pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi. Oke, nah kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Muhammad Taufik. Ini seorang pengacara yang menggugat juga ya ijazah yang diduga palsu begitu. Sudah dinyatakan NO begitu ya, atau pengadilan tidak berwenang memutuskan hal tersebut seperti itu. Tapi Pak Dr. Taufik ini akan melakukan banding. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana efek atau pengaruh gitu ya? Pengaruh atau tidak, ngefek atau tidak sih Pak pencabutan statement dari Profesor Sofyan Effendi itu terhadap banding yang akan Bapak lakukan? Terima kasih atas pertanyaan. Apapun yang diucapkan Profesor Sofyan Effendi, sekalipun itu dicabut, itu tidak berpengaruh sama sekali dengan kekuatan pembuktian yang kami lakukan. Karena apa yang disampaikan oleh beliau, mantan rektor, substansi itu sudah diwakili oleh bukti-bukti yang lain. Jadi kalau kita mendasarkan pada pengertian alat bukti sesuai perasal 184 KUHP itu kan banyak bukti. Boleh disebutkan Pak apa saja bukti-bukti yang sudah dimiliki dari pernyataan sebelumnya dari Profesor Sofyan Effendi tersebut? Yang pertama, kami sudah dapatkan bukti tidak ada gelar sarjana muda. Kemudian jumlah SKS itu 161 sampai dengan 163. Oke baik, artinya meskipun pernyataan Profesor Sofyan Effendi sudah dicabut gitu ya dengan pernyataan yang ditandatangani oleh beliau, meskipun bentuk tanda tangannya itu masih menjadi kontroversi gitu ya, masih menjadi perdebatan gitu. Artinya begini Pak, pencabutan statement tersebut tidak akan membawa pengaruh apa-apa gitu ya, tidak masalah gitu ya terhadap substansi gugatan yang akan Bapak lakukan banding gitu di Kota Surakarta nanti. Nah, jadi tidak ada persoalan apapun karena kami juga memiliki bukti-bukti pendukung yang lain yang selain apa yang diucapkan oleh beliau, artinya ini berkesesuaian. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik ini sudah berkesesuaian begitu ya. Jadi tidak hanya disandarkan pada pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi saja yang sudah dicabut. Oke. Terus Pak, berdasarkan podcast-podcast ini ya yang dilakukan oleh Dr. Roy Suryo ya, Dr. Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, itu mereka juga mendapatkan ijazah asli gitu ya Pak ya, kiriman dari alumnus gitu, alumnus UGM sesama UGM yang lulus pada tahun 85 juga ada, 84, 83, sekitar tahun itulah ya. Apakah itu benar Pak? Dan bagaimana bentuk dari ijazah UGM pada tahun-tahun itu sebenarnya? Jadi bentuk ijazah itu satu ada emboss atau logo di tengah, kemudian yang di sebelah kiri itu ada tulisan atau logo UGM tapi tembus ke belakang, terus kemudian ada watermarks ya. Jadi ada tanda di ijazah. Jadi intinya dan sekali lagi bukti-bukti itu sudah bersesuaian ya Pak ya. Bukan hanya dari pernyataan Profesor Sofyan Effendi saja, tapi juga dari bukti-bukti yang dikumpulkan secara langsung oleh Bapak Muhammad Taufik maupun dari Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. Bersesuaian dengan yang kami temukan, bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi ya. Nah, jadi sama sekali tidak berpengaruh. Nah, saya ingin membuat kejutan. Selain saya mengajukan banding seperti yang pernah saya sampaikan kepada Anda, saya tengah menyiapkan gugatan, penggugatnya adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Oh gitu, akan ada kejutan gitu ya. Tapi kejutan kok sudah dikasih tahu Pak ke kita-kita. Jadi tahu semuanya ini, udah nggak terkejut-kejut lagi bahwa akan ada tuntutan dari alumnus Universitas Gadjah Mada juga. Oke, nanti strateginya seperti apa Pak? Jadi nanti tinggal adu ijazah.
Oh gitu, oke, baik. Wah keren juga ya strateginya ya. Kalau yang menuntut adalah sesama alumnus gitu ya, sama-sama mengaku alumni Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, dan mengaku punya sertifikat atau ijazah asli gitu ya. Nah pasti memang seru ini, akan adu ijazah gitu ya. Mana ijazahmu? Ini ijazahku asli kayak gitu ya Pak ya. Terus berarti nanti sudah di persidangan hari pertama pun sudah pada mengeluarkan ijazah aslinya masing-masing dong Pak. Di sidang pertama ketika saya mendaftarkan, saya akan tunjukkan, ini loh ijazahnya. Nah, saya ingin Anda sebagai tergugat siapapun, nanti apakah UGM, apakah Pak Jokowi, ya harus menunjukkan. Wow, luar biasa ya. Persidangan hari pertama sudah langsung bawa bukti gitu ya, bukti ijazah asli. Maka yang tergugat juga harus membawa atau menunjukkan ijazah yang diklaim asli. Dan ini sepertinya nuansanya berbeda ya Pak ya, agak-agak beda gitu dari langkah-langkah persidangan-persidangan sebelum-sebelumnya, bahkan ketika persidangan Gus Nur dan Bambang Tri zaman dulu itu bertahun-tahun lalu itu ya Pak ya, beda gitu kali ini. Ini berbeda dengan yang sekarang, belajar dari pengalaman, belum sampai pembuktian, baru pada taraf jawab-menjawab pernyataan keberatan atau eksepsi dari para tergugat, kemudian diamini, sidang selesai. Ya, selama ini memang seperti itu, dan kali ini Bapak nggak mau seperti itu lagi ya Pak ya? Nah, saya nggak mau itu. Dan nanti di sidang pertama akan saya tunjukkan, satu, penggugat punya legal standing, ya, penggugat mengalamatkan gugatan di Surakarta, otomatis sah, dan yang digugat juga tinggal di Surakarta. Oke baik, sebelum kita closing statement, mungkin Bapak bisa merangkum terlebih dahulu rangkuman dari apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kita semua. Jadi pertama, tidak berpengaruh tentang kekuatan pembuktian karena didukung oleh bukti-bukti yang lain minimal 2. Kemudian yang kedua, kalaupun itu dicabut, itu bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain yang menurut saya itu sudah lebih dari 2 dan lebih dari cukup. Baik, Bapak Dr. Muhammad Taufik, selamat berjuang nanti di sidang bandingnya. Semoga dengan strategi baru gitu ya, kejutan barunya bisa mendapatkan apa yang selama ini diinginkan, dicita-citakan, yaitu mendapatkan kebenaran mengenai ijazahnya Bapak Joko Widodo. Terima kasih Pak. Terima kasih.